Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, oleh anugerahnya kita ada di minggu kedua bulan September, semua di dalam perlindungan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 14. Lukas pasal 14 kita baca seharusnya ayat 28 sampai ayatnya yang ke-33, tetapi karena ini satu perikop ini cerita yang berkesinambungan, maka kita membaca ayat 25 sampai ayatnya yang ke-35. Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-35. Oke, kalau sudah ketemu, mari kita baca secara silih berganti. Saya ayatnya yang ke-25, Bapak Ibu ayatnya yang ke-26, dan seterusnya. Saya memulai ayatnya yang ke-25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum kita masuk di dalam perenungan kita, ini kita berbicara tentang murid. Bapak Ibu, tema besar adalah murid. Pertanyaannya adalah, siapa murid Kristus? Siapa? Ada yang mengaku, tidak mengaku murid? Semuanya, kita adalah murid. Bila kita mengaku diri kita murid, maka pedoman kita bertindak, acuan kita bertindak adalah firman Allah. Bapak Ibu pernah lihat ini di YouTube? Ada yang sudah subrek ini? Subrek. Ada yang subscribe ini, ada namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, ini nanti bisa Bapak Ibu lihat, tetapi jangan dipelajari terlalu dalam. Oke? YouTube ini, channel ini ada sebuah lagu-lagu rohani mereka, dan kita akan dengarkan. Siapa tahu Bapak Ibu punya inspirasi untuk menciptakan lagu. Kita akan dengarkan. Ini lagunya. Sama
Oke. Lagunya enak nggak? Hah? Enak ya? Bagus. Kira-kira kita bisa nyanyikan minggu depan ini? Perhatikan Bapak Ibu, ini lagu menyesatkan sekali. Alkitab jadi penghalang orang untuk terima karya baru Tuhan. Bahkan Alkitab menjadi penghalang, menjadi batu sandungan bagi Tuhan untuk mewartakan kabar baiknya. Dan itu pemahaman yang keliru. Hati-hati Bapak Ibu untuk melihat channel ini seperti ini. Waktu awal-awal saya melihat channel ini, saya tertarik karena di YouTube-nya mereka itu dramanya itu bagus-bagus, relate dengan kehidupan sehari-hari, tetapi tidak mengakui Alkitab sebagai kebenaran yang mutlak. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kehidupan kekristenan kita tidak hanya berhenti pada kita tahu, tetapi kita harus menghidupi. Saya memulai khotbah ini dengan sebuah kalimat demikian. Pengenalan tentang Allah yang benar harus didasari pada pengertian yang benar atau teologi, sehingga memiliki sikap hati dan tindakan yang benar atau ortopraksis. Minggu lalu waktu berdiskusi dengan Bapak Ibu calon majelis, saya sudah menyampaikan kalimat ini. Karena kenapa? Kalau hanya kita tahu tentang Tuhan, Alkitab, maka condongnya adalah jatuh kepada kesombongan intelektual. Setiap orang Kristen perlu memiliki teologi yang benar, sekalipun banyak orang Kristen yang anti terhadap teologi. Pengetahuan yang benar tentang Allah yang kita sembah dan kita percaya itu bermula dari apa? Kita mengetahui Allah. Misalnya, bagaimana Allah menciptakan alam semesta, bagaimana Allah menyelamatkan ketika manusia jatuh di dalam dosa. Sehingga ketika kita sudah tahu akan hal itu, tentang Allah yang benar, maka kita memiliki kehidupan kerohanian kekristenan yang tidak hanya berhenti pada kognitif, pada intelektual, pada pengetahuan, tetapi perlu juga diperlengkapi, yaitu hati yang terus diperbaharui oleh Injil. Tapi ingat, orientasinya adalah berpusat kepada Kristus. Dengan kata lain bahwa ketika saya melakukan segala sesuatu karena saya memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, saya melayani, saya bekerja, saya memberikan persembahan, saya memuji Tuhan, saya menolong sesama, itu didasari karena apa? Pengertian kita tentang Allah yang benar. Semua orang bisa berbuat baik tanpa pengetahuan yang benar akan Allah, tetapi jatuhnya pada pemuasan emosi. Semua orang bisa berbuat baik, tetapi hanya untuk memuaskan ego. Semua orang bisa memiliki pengetahuan, perhatikan, memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, tetapi tanpa tindakan, tanpa ortopraksis, tetapi jatuhnya pada apa? Kesombongan rohani. Harusnya berimbang antara pengetahuan dan juga tindakan nyata. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu. Pertanyaannya, segala sesuatu yang kita lakukan selama ini, baik itu hal kecil, hal besar, apakah kita pernah berkata semuanya untuk kemuliaan Allah, atau kita selipkan ada kepentingan pribadi di dalam hal itu? Ketika saya bekerja, sungguhkah untuk memuliakan Allah? Ketika saya berkorban untuk seseorang, benarkah itu untuk memuliakan Allah? Ketika saya menolong sesama, benarkah itu untuk memuliakan Allah? Atau kita selipkan kepentingan pribadi kita? Menjadi seorang murid, kita dituntut tidak hanya kita tahu siapa Allah yang kita sembah, tetapi seluruh tindakan kita, cara berpikir kita, cara bertutur kita, itu harus dilandasi apa? Pengenalan kita akan Allah. Semuanya harus berpusatkan kepada Kristus untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan panggilan kita sebagai murid Kristus. Minggu lalu kita sudah diingatkan bahwa sebagai murid kita dibentuk melalui apa? Kasih.
Kita dibentuk melalui kasih. Agape. Bokso sudah jabarkan secara detail. Maka pada kesempatan ini kita akan belajar tentang apa? Bagaimana kita sebagai murid Kristus, pedoman kita, acuan kita dalam bertindak adalah firman Allah, Alkitab. Nah, artinya bahwa ketika kita mengaku sebagai murid Kristus, saya Bapak Ibu mengaku sebagai orang percaya yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka firman Allah menjadi standar kita bertindak. Firman Allah menjadi acuan kita bertindak, berpikir, dan juga bertutur. Nah, di dalam teks yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu di ayat 25 sampai ayat 35, kita melihat pelayanan Tuhan Yesus selama dia di dunia. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Orang banyak mengikuti Yesus dengan berbagai macam motivasi Bapak Ibu. Ada yang sungguh-sungguh karena dia pengen ikut Yesus, mencintai Yesus. Ada juga yang ikut karena lapar. Ada yang ikut karena apa? Ingin disembuhkan dari sakit penyakit yang dia alami. Ada juga yang ikut karena ingin mujizat yang Yesus buat dan lain sebagainya. Jadi kalau banyak orang yang ikut berbondong-bondong mengikut Yesus, berbagai motivasi yang mereka miliki. Nah, di dalam bagian ini Yesus dengan keras menegur orang banyak sekaligus memberikan sebuah tantangan dan juga nasihat. Nah, sini dimulai dengan dua perkataan pemuridan yang menuntut apa? Menuntut kesetiaan mutlak kepada Yesus. Bapak Ibu bisa perhatikan ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Ada sebuah tuntutan untuk setia dan tidak main-main ketika mengikuti Yesus. Kemudian yang selanjutnya di bagian tengahnya memberikan dua cerita atau perumpamaan singkat untuk mengilustrasikan pentingnya kita sebagai murid harus bayar harga. Untuk apa? Menyerahkan segalanya bagi Yesus. Ayat 28 sampai ayatnya yang ke-33. Dan di bagian terakhir di ayat 34 sampai ayat 35 ada sebuah konsekuensi bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh percaya dan mengikut Yesus. Yang digambarkan sebagai apa? Seperti garam yang tidak lagi berfungsi, yang akan dibuang. Maka pada kesempatan ini ada beberapa poin yang menjadi perenungan kita Bapak Ibu. Langsung saja kita akan melihat poin pertama. Yang pertama adalah sebagai murid kita dituntut tentang apa? Komitmen. Perhatikan ayat 26, 27, 23. Saya baca Bapak Ibu. 26 ayat 27 dan 33. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, perhatikan bagian kalimat terakhir, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, perhatikan kalimat terakhir, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Bagian terakhir dikatakan tidak dapat menjadi muridku. 3 ayat ini diakhiri dengan kalimat ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu yang terkasih, sebanyak 3 kali Tuhan Yesus mengungkapkan kalimat ini, memberikan kita sebuah penekanan tentang keseriusan, kesungguhan, komitmen untuk apa? Menjadi murid sejati Yesus. Yang Yesus butuhkan di sini adalah bukan ungkapan lantang kita untuk mau menjadi murid, tidak. Tetapi sikap hati kita, keseluruhan kita untuk mau komitmen mengiring Dia. Seluruh aspek kehidupan untuk apa? Mau mengasihinya, mau dibentuk olehnya, dan mau dipakai olehnya. Ketika Anda dan saya mau memutuskan untuk mau percaya kepada Kristus Bapak Ibu, berarti kita mau dibentuk olehnya, mau berkorban dan mau dipakai olehnya dengan penuh komitmen. Memberikan sebuah kontras di dalam bagian ini ketika orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena tujuannya supaya mau sembuh, ingin kenyang karena mereka lapar, ingin mujizat.
Tetapi Tuhan Yesus memberikan sebuah penekanan yang sangat keras di sini. Jika engkau ingin menjadi muridku, engkau harus menyangkal diri, punya komitmen. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika pertama kali Anda jatuh cinta kepada seseorang, saya yakin Bapak Ibu pernah jatuh cinta ya, amin. Tidak ada yang pernah jatuh cinta? Ya. Walaupun anak-anak muda pasti merasa jatuh cinta. Pernah jatuh cinta. Saya juga pernah jatuh cinta, Bapak Ibu. Ketika Anda jatuh cinta kepada seseorang, saya percaya bahwa Anda tidak melakukan setengah-setengah untuk orang yang Anda cintai. Betul apa benar? Benar sekali, Bapak Ibu. Jarak yang jauh pun kita bisa tempuh dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara kita apapun. Dengan tujuan apa? Untuk orang yang kita kasihi. Sama halnya juga Bapak Ibu, ketika kita memutuskan untuk mengiring Yesus, Dia menginginkan apa? Keseriusan kita. Dia menginginkan apa? Kesungguhan hati kita. Mari kita perhatikan ketika Anda, Bapak Ibu, saya jatuh cinta kepada Kristus pertama kali. Apa yang membuat kita jatuh cinta kepadanya? Apakah kita jatuh cinta karena mujizat yang Dia buat? Apakah kita jatuh cinta kepada Kristus karena ada sebuah harapan ketika saya percaya Kristus, maka ekonomi saya akan menjadi pulih, yang tidak baik-baik menjadi baik? Apakah itu yang menjadi motivasi kita atau tidak? Perhatikan komitmen awal ketika kita mau memutuskan percaya kepada Kristus. Beberapa orang Kristen memutuskan untuk percaya Yesus mungkin karena melalui mujizat yang Tuhan sudah nyatakan. Mungkin melalui kesaksian-kesaksian orang-orang percaya. Mungkin melalui baca Alkitab. Mungkin nonton YouTube, dengar khotbah, dengar puji-pujian Kristen, dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting di sini Bapak Ibu, bukan komitmen awalnya, bukan seruan awalnya, tetapi konsistensi berpegang teguh pada komitmen awal untuk mengikut Yesus dengan sungguh apapun keadaannya. Bagi orang yang sudah menikah, sudah memasuki rumah rumah tangga, kita punya komitmen awal untuk apa? Mencintai pasangan kita dengan segala keadaan, susah, senang, kaya, miskin, dan lain sebagainya. Jadi komitmen itu tidak hanya kita nyatakan, ungkapkan di hadapan orang, tetapi kita hidupi sepanjang hidup kita. Menjadi pengikut Yesus banyak hambatan dan tantangan, betul? Banyak hambatan. Misalnya kita dianggap kafir lah, kita dimusuhi lah, menjadi kelas nomor 2 di dalam lingkungan bermasyarakat. Bahkan lebih tragisnya mungkin disiksa, dianiaya, dan lain sebagainya. Ketika hal itu terjadi, kita diingatkan tentang apa? Komitmen awal kita, tentang cinta mula-mula kita kepada Yesus. Beriman kepada Yesus tidak mudah dan murahan Bapak Ibu. Dia menginginkan apa? Komitmen hati. Penuh komitmen yang sungguh-sungguh untuk mengiring Dia. Komitmen apa yang Yesus tuntut dari setiap kita orang yang percaya? Ini poin selanjutnya yang akan kita bahas. Poin kedua adalah sebagai murid kita harus mengutamakan Kristus. Di ayat yang sama, perhatikan ayat yang sama Bapak Ibu. Di poin pertama tadi ayat 26, 27 dan 33. Saya bacakan begini firman Tuhan secara singkat. Di ayat 26 itu dia berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku," perhatikan ayat 26, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya," garis bawahi, tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan apa? Nyawanya sendiri. Ayat 27 dia berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya," garis bawahi, memikul salibnya, "dan mengikut aku," bla 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 bla. Ayat 33, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dalam ayat tersebut mungkin kita bingung, secara khusus di ayat 26 itu ya.
Kita orang percaya kok disuruh untuk apa? Membenci. Ada kan kata-kata benci di sana. Jikalau dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan lain sebagainya, maka di sana dikatakan dia tidak layak disebut murid. Maksudnya adalah bukan kita membenci secara respon emosional. Mungkin kita berkata, padahal di hukum ke-10, hukum Taurat, secara khusus di hukum ke-5, dia berkata bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Menghormati tidak hanya sekedar tunduk, tetapi bagaimana kita mengasihi orang tua kita. Apakah ini sebuah kontradiksi? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, di dalam Matius pasal 10 ayat 37 menolong kita untuk memahami ayat ini. Coba perhatikan ayat Matius 10 ayat 37. Demikian firman Tuhan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku. Ayo sama-sama baca, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dengan kata lain, Yesus tidak memanggil para pengikutnya untuk membenci keluarga, Bapak Ibu, di dalam respon emosional. Sebaliknya, ia menyerukan tentang apa? Kesetiaan yang tidak boleh dibagi untuk dirinya, untuk Kristus, di atas kesetiaan kepada keluarga. Kesetiaan utama, cinta utama haruslah kepada Yesus dan bukan kepada keluarga, bahkan terhadap nyawanya sendiri. Misalnya di dalam Yohanes pasal 12 ayat 25 di sana dikatakan bahwa barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dituntut di sini. Poin kedua adalah mengutamakan Kristus di atas segala-galanya. Ini merupakan panggilan bagi kita setiap murid Kristus. Ketika kita mencintai yang bukan Kristus, perhatikan kata-kata saya Bapak Ibu. Ketika kita mencintai yang bukan Kristus, yang bukan utama adalah Kristus, maka itu adalah berhala, itu adalah dewa di dalam hidup kita. Salah satu yang Alkitab katakan adalah keluarga. Keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua itu bisa jadi berhala di dalam diri kita ketika mengganti posisi Kristus. Ketika orang tua, orang yang kita kasih menggantikan posisi Kristus di dalam hal itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa kali saya menekankan di atas ini Bapak Ibu ketika saya menyampaikan firman Tuhan. Ketika kita mengasihi orang tua kita, mengasihi istri kita, mengasihi suami, anak-anak, siapapun, kita melakukan sebagai apa? Ekspresi kita mengasihi Tuhan. Saya mencintai Tuhan, maka saya mengekspresikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang saya kasihi. Saya mengasihi pelayan Tuhan, pekerjaan saya setiap hari. Sebagai apa? Ekspresi saya mengasihi Tuhan. Semua yang kita miliki, kita kerjakan. Tidak boleh merebut posisi Kristus di dalam hidup kita. Dialah yang utama dan terutama dibanding segala sesuatu. Perhatikan tawaran berikut Bapak Ibu. Ketika ada tawaran di luar sana ya, entah itu jabatan, kekayaan, kekuasaan dan lain-lain. Mungkin mereka menawarkan sesuatu kepada Bapak Ibu, kepada kita lah. Mereka menawarkan sesuatu, Pak, Bu, Anda akan diberikan sebuah jabatan khusus sebagai direktur di sebuah perusahaan. Anda diberi uang dengan nominal fantastis. Anda dikirim ke Korea untuk operasi plastik. Semua Anda dapati, tetapi dengan satu syarat. Engkau meninggalkan Yesus. Di waktu yang bersamaan Bapak Ibu, Anda butuh pekerjaan itu. Di waktu yang bersamaan Anda butuh uang itu. Untuk apa? Membiayai orang-orang yang Anda kasihi yang ada di rumah sakit dan divonis kanker stadium 4. Apa respon Bapak Ibu? Bagaimana? Mampukah kita menolak dan berkata bahwa Kristus adalah segala-galanya?
Atau kita berkata, ini aji mumpung. Ini aji mumpung, gak ada yang lihat. Yesus nanti-nanti saja. Kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan hidup. Banyak orang percaya diperhadapkan dengan masalah ini, maka Kristus dianggap nomor 2, bukan yang utama. Kristus mau apa bagi kita adalah menyangkali diri, menyangkali semua yang dijanjikan hal itu. Jika kita tidak mau menyangkali Kristus, maka kita tidak disebut sebagai murid Kristus yang sejati. Untuk apa kita memperoleh seperti di dalam Yohanes tadi? Untuk apa kita memperoleh semuanya itu, Bapak Ibu? Jikalau pada akhirnya kita akan kehilangan nyawa. Jadi ini poin kedua ini adalah merujuk kepada kekekalan. Kita kehilangan nyawa ketika kita mendapati hal yang sementara. Sebagai murid Kristus kita diingatkan, utamakan Kristus di atas segala-galanya. Entah apa yang Bapak Ibu hadapi akhir-akhir ini, permasalahan perekonomian, ketika Anda diperhadapkan hal ini, ingat Kristus yang utama di dalam hidup kita. Poin ketiga Bapak Ibu, yang menjadi poin terakhir adalah sebagai murid kita dituntut untuk apa? Berdampak. Perhatikan ayat 34 dan 35. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang-orang membuangnya saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat ini ada sebuah penggambaran tentang kehidupan seorang murid, bukan dalam hal fisik tetapi fungsi, yaitu seperti garam. Garam yang baik pasti berfungsi dengan baik, Bapak Ibu, dapat mengawetkan dan mencegah kebusukan. Kalau di Dias, Bapak Ibu, daging babi, biasa orangnya suka makan daging babi, bukan makan babi, makan daging babi. Makan daging babi. Ketika mau mengawetkan daging babi, maka mereka memakai garam untuk awet sampai berminggu-minggu. Begitu. Bagi Bapak Ibu yang belum mencoba, silakan rencanakan liburan ke Nias untuk makan daging babi yang sudah diawetkan pakai garam. Ini haram, tetapi harum, Bapak Ibu. Nah, di dalam teks ini, garam yang baik akan memberikan rasa dan berfungsi sebagaimana mestinya. Namun ketika garam itu sudah tawar, hambar, maka sama sekali tidak ada fungsinya. Akhirnya apa yang menjadi konsekuensi terhadap garam itu? Dia hanya sebagai sampah, dibuang dan tidak digunakan lagi. Sama halnya juga, kita sebagai pengikut Kristus, kita murid Kristus, kita dipanggil untuk apa? Memberi rasa, memberi dampak yang baik, yang benar dimanapun kita berada. Dampak yang kita berikan bukan berasal dari diri kita sendiri, Bapak Ibu, perhatikan. Dampak yang kita berikan bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari mana? Dari Kristus. Kristus sudah melakukan terlebih dahulu, memberikan teladan menjadi garam bagi dunia ini. Kita dipanggil, sekalipun di dunia yang gelap ini, tetapi kita dipanggil untuk apa? Memberikan dampak, menggarami dunia. Bukan untuk berpusatkan pada diri sendiri, tetapi kepada Kristus. Tuhan mengutus kita untuk apa? Menggarami, menyatakan kasih Kristus bagi dunia yang tidak baik-baik saja. Secara khusus apa? Di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, kampus, sekolah, di lingkungan dimanapun kita berada, kita dipanggil memberi rasa, memberi dampak, mengasihi, menjadi teladan bagi mereka. Tetapi ini tidak mudah, Bapak Ibu. Tetapi harus kita mulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Perhatikan Bapak Ibu, menjadi garam bukan hanya sekedar peranan, tetapi identitas. Menjadi garam dunia supaya kita bisa berdampak, bukan hanya kita berperan di sana, tetapi identitas kita, identitas sebagai orang-orang percaya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Menjadi seorang murid itu mahal harganya. Harganya mahal. Mengikut Kristus itu mahal harganya. Dan setiap orang yang datang kepada Yesus dipanggil untuk apa? Mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apa yang dia lakukan. Panggilan murid kepada setiap kita merupakan panggilan berharga dan juga istimewa. Karena kenapa? Kristus telah menebus kita, menebus saya dan Bapak Ibu dari cengkraman dosa. Menjadikan kita, status kita bukan lagi musuh Allah, tetapi kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita dipanggil sebagai murid Kristus untuk apa? Mewartakan namanya di tengah-tengah dunia ini. Maka mari kita menghargai anugerah Allah dengan punya komitmen yang tinggi, komitmen yang teguh untuk apa? Mengiring Yesus, menjadikan Dia utama dalam hidup kita. Serta dimanapun kita berada, kita dipanggil untuk apa? Berdampaklah di sana, beri rasa di sana, kasihilah, berilah mereka mewartakan kasih Kristus dimanapun kita berada. Ini tidak mudah Bapak Ibu untuk menjadi teladan seperti garam, tetapi kita dituntut untuk apa? Harus melakukan hal itu di dalam segala tindakan yang kita lakukan. Jika Anda mengaku sebagai murid Kristus, mari kita berkomitmen. Jika Anda mengaku sebagai murid Kristus, mari kita utamakan Dia di dalam hidup kita. Jika Anda mengaku sebagai murid Kristus, mari kita memberi dampak, memberi rasa dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita.